Meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan digital marketing. Digital marketing adalah suatu usaha mempromosikan sebuah merek menggunakan media digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan hanya bermodal gadget dan jaringan internet, Anda bisa memasarkan produk secara lebih luas sehingga lebih banyak keuntungan yang bisa diraup. Teknik digital marketing ada 3. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Dengan digital marketing, informasi tentang produk bisa dilihat 24 jam dan tanpa terbatas jarak dan waktu, membuat pembelian menjadi lebih praktis dan cepat. Yang kedua, lebih mudah dalam menjalin hubungan dengan konsumen. Bisnis atau brand menjadi lebih mudah untuk terhubung dengan konsumen. Pemesanan melalui via telepon, media sosial, dan website toko online, dan pelayanan pelanggan yang tidak terbatas waktu. Yang ketiga, biaya marketing lebih hemat. Membuat akun media sosial yang tidak dikenakan biaya sepeser pun. Tidak perlu beriklan di akun tersebut, lalu menempatkan produk yang dijual pada satu atau banyak situs e-commerce. Manfaat digital marketing: menjangkau pasar secara online, mudah menemukan konsumen sesuai dengan target yang direncanakan, menempatkan posisi strategis dalam persaingan bisnis, meningkatkan profit bisnis yang dijalankan, memudahkan dalam melakukan evaluasi, membuat bisnis terlihat lebih profesional. Perbedaan digital marketing dengan tradisional marketing. Yang pertama, segi target, di mana tradisional marketing hanya menjangkau daerah setempat, sedangkan digital marketing dapat menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Yang kedua, ada biaya. Tradisional marketing lebih mahal dibanding digital marketing, karena digital marketing dapat menyusutkan budget sehingga dapat digunakan di bisnis kecil. Yang ketiga, segi komunikasi. Tradisional marketing bersifat statis, dengan kata lain bersifat satu arah, tidak ada syarat berinteraksi dengan konsumen. Sedangkan digital marketing dua arah, sehingga lebih efektif untuk memikat konsumen. Yang pertama, media digital marketing untuk bisnis. Yang pertama, ada website. Kelebihan dari website yaitu kemudahan akses informasi, kecepatan tukar data, menyebarluaskan produk, tempat jual beli online, dan media promosi. Biaya membuat website yang murah untuk membangun bisnis. Konten marketing. Konten yaitu konten, artinya isi yang berada pada sebuah media digital, misalnya seperti artikel pada website, postingan, dan caption pada Facebook dan Instagram, termasuk adalah video baik di YouTube, website, dan sosial media. Nilai marketing yaitu bisa menarik perhatian, baik untuk meningkatkan brand awareness atau mendapatkan penjualan dari konten marketing tersebut. Nah, tips membuat konten marketing. Yang pertama, buatlah konten yang berkualitas dan sesuai tren. Nah, dengan cara melihat di Google Trends, Anda bisa mengetahui tren topik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Langkah selanjutnya adalah memilih dan menyesuaikan tren yang cocok dengan bisnis kamu. Mulailah mengaplikasikan tren yang ada ke dalam konten yang akan dibuat. Yang kedua, konten harus mendefinisikan audiens, mengetahui siapa target audiens, apa yang mereka butuhkan, dan di mana mereka bisa berkumpul. Namun, akan mustahil bagi kamu untuk memiliki kesempatan menciptakan konten yang benar-benar mendidik, menghibur, dan mengubah pola pikir audiens. Jadi, posisikan sebagai audiens dan mulailah memahami motivasi yang dimiliki. Konten marketing kamu harus berisikan informasi-informasi teknologi terkini dan fungsi dari gadget yang dijual. Kemudian, repurpose content. Melakukan repurpose atau konten yang pernah dibuat sebelumnya juga dapat menjadi sesuatu yang menarik. Informasi lama yang sebelumnya pernah ditampilkan dapat ditampilkan kembali dengan cara yang berbeda, namun mengandung informasi yang sama. Kemudian,
mempromosikan dan mendistribusikan konten. Setelah berhasil membuat konten di media sosial bisnis kamu, langkah selanjutnya adalah untuk mendistribusikannya. Distribusi konten dapat dilakukan melalui sosial media, website, blog, dan channel promosi lainnya. Mendistribusikan konten yang dibuat secara rutin agar lebih banyak audiens atau calon konsumen yang didapatkan. Kemudian, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan akan menentukan arah konten marketing yang dibuat. Nah, segera setelah kamu berhasil membuat konten marketing yang menarik, akan banyak bermunculan audiens yang dapat menjadi target konsumen potensial bagi kamu. Tujuan akhir dapat berupa peningkatan penjualan akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan konten marketing kamu. Namun, sebelum terjadi hal ini, pastikan kamu dan sumber daya bisnis yang telah dimiliki telah cukup. Contohnya, jika kamu menjual gadget, maka pastikan di saat terjadi peningkatan penjualan, kamu memiliki suplai barang yang memadai. Kemudian menetapkan prinsip ATM. ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Apabila kamu kehabisan ide, tidak tahu ingin membuat konten seperti apa, atau bosan dengan konten yang itu-itu saja, jangan lupa untuk menerapkan prinsip ATM. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini terutama dalam tiru, ialah bukan meniru ide seseorang sama persis. Yang perlu kamu tiru adalah dasar pemikirannya. Bagaimana seorang konten kreator bisa membuat konten sekeren itu, bagaimana mereka bisa menciptakan konten yang impactful, yang mampu mengundang banyak komen dan likes di media sosial. Trial dan error dalam pembuatan konten adalah hal yang lumrah. Yuk ciptakan konten-konten yang memang tepat untuk bisnis online kamu. Kemudian ada konsistensi adalah kunci. Membuat konten yang sebenarnya tidak hanya berbentuk hard selling saja, tetapi soft selling juga. Nah, dalam menemukan konten yang tepat, konsistensi merupakan kunci penting yang perlu dilakukan. Sebab konsistensi akan membuat audiens mengenal produk bisnis kamu dengan mudah. Sisi lain, konsistensi juga akan memberikan ciri khas tersendiri untuk bisnis online kamu. Yang kemudian ada sosial media. Media jejaring sosial yang sangat ramai digunakan ratusan juta orang di seluruh dunia, tempat saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian ada Search Engine Optimization. Mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing menjadi media online yang paling banyak digunakan orang mencari informasi. Search engine yang dimanfaatkan untuk mendapatkan konsumen yang tepat sesuai dengan apa yang dicari menggunakan Search Engine Optimization. Google Ads atau Search Engine Marketing. Search Engine Marketing iklan yang muncul di halaman teratas pencarian Google. Display network iklan banner ads yang muncul di website dan blog yang ramai pengunjung. YouTube Ads. Jika Anda sering melihat iklan di YouTube, ini adalah layanan iklan video dari Google. Email marketing. Jika kita pernah menerima email yang berisikan promosi dari suatu layanan atau toko online misalnya, itu adalah pengguna email sebagai marketing. Hampir semua pengguna internet sudah mempunyai email aktif yang berpotensial sebagai alat penawaran produk atau jasa. Menggunakan email tidak bisa asal kirim, tetapi menggunakan database subscriber, yaitu orang yang berminat dengan bisnis Anda. Langkah cara memulai digital marketing. Yang pertama, membuat website dengan konsep dan desain yang tepat. Yang kedua, membuat konten website yang sesuai dengan target marketing. Yang ketiga, membangun aset sosial media. Yang keempat, membuat konten marketing untuk website dan sosial media. Yang kelima, menerapkan SEO untuk website. Yang keenam, menggunakan iklan Google atau Facebook. Yang ketujuh, membangun aset video konten seperti YouTube. Yang kedelapan, selalu belajar dari ahlinya dan mempraktekkan. Marketplace untuk bisnis. Yang pertama ada Shopee, yang kedua ada Lazada, yang ketiga ada Facebook, yang keempat ada Instagram. 2 aplikasi sebagai pemasaran, 2 aplikasi sebagai alternatif penjualan. Kemudian ada tata cara pembuatan akun Shopee.
Tata cara membuat akun Lazada. Tata cara membuat akun Facebook. Yang terakhir ada tata pembuatan akun Instagram.